Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Salatullah wa salamu ala habibina wa qurrati a'yunina wa raidi a'malina as-salihah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa wala. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa dhkuru qaulallahi tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali renungan kita pada kesempatan yang mulia ini, seraya kita memanjatkan kembali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai al-in'am wal ifdal zahiran wa batinan, berbagai nikmat karunia yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita lahir maupun batin, sehingga semuanya menjadi bagian yang sangat penting bagi kita untuk kita manfaatkan, untuk kita orientasikan dalam rangka meningkatkan keberadaan kita sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah, abdan syakura, abdan ta'i'a, abdan saliha, dan abdan musliha. Salawat beserta salam tak lupa juga mudah-mudahan sampaikan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan rahmat Rasulullah juga menyertai kita semua. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar dan kesempatan yang mulia ini, saya mengajak kembali kepada para jamaah, wabil khusus khatib sendiri, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita. Marilah senantiasa menyuburkan ketakwaan kita dengan berbagai amal, perbuatan, dan karya kita yang terbaik. Takwa menjadi pesan yang selalu dikuatkan, pesan yang selalu disampaikan, khususnya ketika khutbah. Itu berarti bahwa takwa menjadi hal yang sangat penting bagi kita dan sekaligus akan menjadi perekat kita, sekaligus akan menjadi bingkai kita yang akan membingkai kita sehingga kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang baik sebagai makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka meningkatkan sekaligus juga memaknai kembali ketakwaan ini, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang secara internal ada dan melekat dalam diri kita, yang seyogyanya itu pun kita jadikan sebagai fasilitas, kita jadikan sebagai sarana untuk mengakses hikmah, mengakses ilmu, mengakses nasihat, mau'idoh, dan hal-hal lainnya yang tentu itu pun akan bermakna dalam rangka menguatkan ketakwaan kita. Salah satu yang melekat dalam diri kita adalah hasatus sam'i, yaitu indera pendengaran kita.
Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita lahir sudah menyiapkan dan memberikan fasilitas indera kita yang salah satunya adalah hasatus sam'i, sebagaimana diungkapkan dalam surah Al-Insan ayat 2. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari nutfah yang memancar. Kemudian dalam tahap berikutnya kami menguji manusia dan kami memberikan bekal yang istimewa bagi manusia, faja'alnahu sami'an basira. Sejak awal kita sudah diberikan potensi, sudah diberikan modal bagi Allah, yaitu as-sam'u dan al-basar. Kita fokuskan untuk memaknai ini dalam kesempatan yang singkat ini, yaitu as-sam'u. Kita diberikan indera tersebut yang tentu saja kita sadari bahwa sangat penting artinya, sangat penting keberadaannya, sehingga kita bisa mengakses berbagai informasi yang masuk ke dalam diri kita untuk nantinya kita pilah dan pilih mana yang terbaik, mana yang tidak baik, mana yang menyesatkan, mana juga yang tidak senonoh bagi kita. Maka disitulah pentingnya bagaimana kita nantinya memberdayakan hasatus sam'i ini, indera pendengaran ini, dalam rangka menguatkan, dalam rangka mendorong kita menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang yang memiliki ketakwaan dari sumber apa yang kita dengar. Sehingga pada tahap berikutnya ketika Allah sudah memberikan bekal itu, dalam surah An-Nahl dikuatkan kembali, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah telah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim kalian, belum dibekali dengan pengetahuan, belum tahu apa-apa, dalam arti kita belum memiliki seperangkat pengetahuan ilmu, namun Allah memberikan modal kepada kita, yaitu as-sam'u yang pertama, kemudian al-absar dan al-afidah, sehingga menggiring kita harus menjadi orang-orang yang bersyukur. Salah satunya kita mensyukuri bahwa kita diberikan as-sam'u ini. Meskipun kita nyaman-nyaman saja, tapi ketika ada gangguan, ketika ada penyakit, ketika ada hal yang tidak nyaman dalam telinga kita, disitulah kita baru merasakan betapa berharganya nikmat pendengaran ini. Oleh karena itu maka sebelum kita ditimpa as-saqam, sebelum kita termasuk orang yang merid, yang sakit, khususnya sakit dalam telinga ini, maka kita manfaatkan anugerah yang Allah berikan kepada kita, yang berdasarkan informasi dari ayat tersebut, yaitu kita manfaatkan untuk mengakses ilmu. Apa yang kita dengar, sejatinya bahwa yang kita dengar memberikan suplai yang baik untuk peningkatan dan penambahan pengetahuan kita. Alhamdulillah kita berada di tempat mencari ilmu, tempat tolabul ilmu yang terbaik. Saya kira itulah kesempatan yang berharga bagi kita, bagi para mahasiswa, bagi para dosen, atau kita semua. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan itu, dan begitu banyak peluang untuk kita gunakan sehingga kita mendapatkan ilmu yang nantinya akan mendorong kita menjadi orang-orang yang mensyukuri atas nikmat ini. Kemudian juga dalam surah Al-Isra ditegaskan kembali bahwa pentingnya kita memfilter pengetahuan-pengetahuan yang masuk melalui telinga kita, melalui pendengaran kita, sehingga kita tidak begitu saja menerima informasi lalu kita konsumsi mentah-mentah, lalu kita terima mentah-mentah tanpa kita melakukan verifikasi, tanpa kita melakukan penelaahan secara lebih mendalam. Maka Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 36 mengingatkan kepada kita, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu sendiri belum memiliki pengetahuan yang cukup. Janganlah menerima begitu saja informasi sementara kamu belum mengetahui pengetahuan yang cukup tentang apa yang diterima itu. Sebab sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, termasuk pemikiran kita, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam hal ini menjadi tahdzir bagi kita, yakni peringatan bagi kita agar tidak begitu mudah kita menerima informasi yang masuk melalui telinga kita, pendengaran kita, sehingga kita telan mentah-mentah tanpa memverifikasi, tanpa mencari kebenarannya, tanpa melakukan check and recheck atas kebenaran informasi tersebut. Apalagi di saat ini tidak begitu mudah kita men-share apa yang kita dengar tanpa memverifikasi terlebih dahulu. Sebab boleh jadi apa yang kita sampaikan sebelum kita baca, sebelum kita buktikan, sebelum kita telah lebih lanjut, boleh jadi itu ada hal-hal yang barangkali tidak pantas atau memang tidak mengandung nilai kebenaran. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pentingnya memanfaatkan indera sam'u kita. Maka dalam hal ini tentu kita harus memberdayakannya dengan sebaik-baiknya. Paling tidak ada 3 fungsi yang memang penting sekaligus menjadi tahapan dalam hal ini. Bagaimana taudipus sam'i, bagaimana memfungsikan indera pendengaran kita. Secara sederhana, fungsi yang pertama adalah as-sam'u, yaitu as-sam'u lil idrak. Ya, ini mendengar semata-mata untuk mengenal, semata-mata untuk kita memiliki informasi sekilas. Sehingga dalam hal ini misalnya ketika orang lain berbicara, kita kedengaran bahwa itu bicara tanpa kita lebih dalam, nah itu barangkali sudah ada fungsi yang pertama dari as-sam'u itu, yaitu hanya semata-mata untuk al-idrak, mengetahui apa yang didengar itu. Kalau sam'u hanya sebentar untuk idrak, hanya sekedar untuk mengenal saja, tentu nanti tidak akan membuat kita menjadi lebih bermartabat, tidak membuat kita menjadi bernilai, tidak membuat kita menjadi orang yang lebih mumpuni dalam ilmu. Sebab barangkali mungkin pembicaraan orang hanya numpang lewat begitu saja, sehingga kenal ini suara siapa, sehingga kenal ini apa, tanpa lebih jauh. Nah, oleh karena itu maka dalam prakteknya misalnya ketika mahasiswa di kelas, dosen menyampaikan, tidak hanya sekedar idrok saja, yudah kedengaran suara dosen, sehingga mahasiswa asik saja dengan kegiatan lain, yang penting kedengaran. Apalagi kalau lagi online, pembelajaran online yang saya kira agak susah mengontrolnya, ini apa betul hadir atau tidak, apa betul mendengarkan atau tidak. Sebab ketika dipanggil kadang-kadang susah untuk menyahutnya gitu. Ya boleh jadi mungkin itu hanya kedengaran saja. Ya, jadi dalam arti belum bisa memberikan kontribusi yang baik kalau fungsi sam'unya hanya sebatas untuk idrak, hanya sebatas untuk tahu saja. Maka lanjutkan yang kedua adalah as-sam'u lil fahmi, yaitu mendengar untuk meningkatkan pemahaman. Maka dalam konteks ini sam'u berubah menjadi asma'a yusmi'u, yaitu bagaimana memperdengarkan dengan baik. Dalam bahasa Arab juga as-sam'u dalam konteks ini berubah dari sami'a menjadi istama'a. Maka kalau istama'a adalah ada upaya untuk betul-betul memahami apa yang didengar. Ada upaya untuk betul-betul kita tahu betul, paham betul, sehingga bisa memilih dan memilah mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Oleh karena itu informasi dalam Al-Quran, idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran bukan pasma'u tapi fastami'u, artinya ada upaya untuk memahami dengan baik. Al-Quran bukan hanya sekedar kedengaran saja. Ada yang membaca Al-Quran kedengaran, itu baru fungsi awal saja. Alhamdulillah kedengaran, berarti telinga kita masih normal. Kalau hanya sebatas itu maka tentu tidak akan ada banyak nilai yang kita dapatkan. Maka tingkatkan, yaitu as-sam'u dengan tujuan dan fungsi adalah untuk al-fahmu, ada upaya memahami.
sehingga dalam hal ini nantinya kita akan mendapatkan input yang lebih banyak dari pengetahuan kita, insya Allah menjadi ilmu. Hanya saja tidak mudah untuk istima ini, karena memang begitu banyak gangguan. Kadang-kadang ada upaya, kita sedang berupaya mendengarkan, tapi ya kadang-kadang juga ya ada gangguan, termasuk juga yang paling rawan adalah ketika khutbah pada hari Jumat. Meskipun ada upaya untuk istima, tapi secara mudah dan secara naluri barangkali ya begitu mudahnya untuk datang gangguan, ngantuklah misalnya, sehingga membuat kita tidak optimal mendengarkannya, sehingga tidak tahu apa yang disampaikan oleh khotib itu. Tadinya mah kedengaran, begitu udah selesai assalamualaikum. Jadi dengan demikian maka tingkatkan, yaitu dari as-sam'u untuk idrak menjadi as-sam'u untuk al-fahmu, memahami. Kemudian yang tentu ini akan sangat penting dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita adalah fungsi as-sam'u yang ketiga, yaitu as-sam'u lil qabul wal ijabah, yakni mendengar sekaligus untuk kita terima dengan baik, kita respon dengan baik, dan kita amalkan. Itulah barangkali yang dalam ungkapan kita sering mendengar sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asoina, atau bukan sami'na wa ahmalna. Kita dengar, kita taati, dan kita praktekkan. Bukan kita dengar lalu kita hianati, bukan kita dengar lalu kita abaikan, bukan kita dengar lalu kita buang begitu saja, tapi sami'na wa ata'na. Itulah yang sangat berharga dan menjadi penting, sehingga ketika kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari hasatus sam'i ini, karena kita gunakan semata-mata yaitu kita berupaya untuk bisa menerima petuah-petuah, menerima mau'idoh, sehingga kita upayakan juga untuk mengamalkannya, maka insya Allah itu menjadi hal yang sangat berharga dan penting bagi kita. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam surah An-Nur ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beriman itu ketika mereka diseru menuju Allah, diseru menuju Rasulnya, sehingga diberikan hukum yang tepat dari Allah dan Rasulnya yang akan mengikat mereka, maka segera mereka meresponnya ayyakulu sami'na wa ata'na. Segera meresponnya kami dengar dan kami taati. Oleh karena itu maka siapapun yang menyampaikan kebenaran, siapapun yang menyampaikan kebaikan, dari manapun datangnya, hudil hikmah walau min ayyi wi'ain kharajat. Dalam hadis yang populer, undur maqala wala tandur man qala. Dari siapapun sumbernya, ketika itu menyerukan kebaikan, menyerukan keimanan, menyerukan amal saleh, maka respon kita melalui pendengaran kita sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taati. Tentu saja karena ini tingkatan yang istimewa, tantangannya juga lebih berat. Yang kedua saja tantangannya lebih berat, apalagi yang ketiga. Bagaimana kita merespon dengan qabul, menerima dengan sepenuh hati. Bagaimana kita merespon juga dengan istijabah waqi'iyah, respon yang nyata melalui ketaatan kita. Maka disitulah dituntut adanya al-ikhlas, keikhlasan. Dituntut adanya dorongan yang kuat dari diri kita untuk bisa bisa mendengarkan sekaligus melaksanakan apa yang kita dengar. Maka dalam kerangka itu Allah Subhanahu wa taala wabil khusus ditegaskan melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menggiring kita supaya kita bisa mengoptimalisasi pendengaran kita sehingga kita dengar dan kita taat. Maka ada amaliyah praktis yang bisa kita lakukan sebagaimana sabda Rasul, yaitu wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu
fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Tidak semata-mata hambaku mendekatkan diri kepadaku melalui ibadah-ibadah nawafil. Di samping ibadah-ibadah yang wajibnya, yang pokoknya kita tambah dengan ibadah sunnahnya. Kalau dalam sholat wajib ditambah qobliyah ba'diyahnya atau sunnah-sunnah yang lainnya sebagai simbol dan sebagai dorongan bahwa kita dekat dengan Allah. Ketika itu dilakukan secara kontinu, ketika itu dilakukan oleh kita dengan sebaik-baiknya, maka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menyertai pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar. Dalam arti di situ ada campur tangan Allah yang menggiring kita, sehingga kita akan diberikan kemudahan mendengar informasi yang masuk pada kita, sehingga ada kemudahan juga kita untuk mentaati apa yang dititahkan, apa yang diinformasikan dari apa yang kita dengar. Dengan kata lain, bahwa melalui riadoh spiritual, melalui riadoh ibadah seperti itu, maka itu akan mendorong dengan sendirinya Allah akan tentu wujud pada kita berupa ma'iyatullah, loyalitas dari Allah, sehingga Allah akan membimbing pendengaran kita, sehingga kita bisa mudah untuk mendengar, bisa mudah untuk mentaati, dan bisa mudah untuk mengamalkan apa yang kita dengar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan demikian maka satu hal penting sebagai kesimpulan dari apa yang disampaikan, bahwa pada dasarnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selayaknya juga kita menunjukkan pengabdian kepada Allah dengan cara memanfaatkan berbagai fasilitas yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Yang secara spesifik adalah bagaimana kita mengoptimalisasi kuah sam'iyah kita, potensi pendengaran kita, tidak hanya berhenti secara fisik, tapi bagaimana pendengaran kita dioptimalisasi untuk mengakses pengetahuan-pengetahuan yang tentu pengetahuan itu akan membingkai kita, menjadikan kita sebagai orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Kemudian dari itu maka kita pun menjadi sebagai orang yang amilun amalan salihah, yakni yang melaksanakan ilmu dalam wujud amal-amal yang baik. Demikian hadanallahu wa iyyakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Salatullah wassalamuhu ala khairil basari wal insan Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihil muntazabin al-mab'usina ila kafatil alam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita akhiri majelis kita dengan sama-sama manjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka as-sabata fil amr wa nas'aluka al-azimata fir rushd wa nas'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik wa nas'aluka lisanan sadiqa wa qalban sadima. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka at-taufiq wal hidayah war rusda wal i'anah war ridha was siyanah wal hubba wal inabah wad du'a wal ijabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.